Perkenalkan, nama saya Zumi Rahmanisa dan NPM 210675125. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas individu ke-6, yaitu mengenai modul inventory. Terkhususnya saya akan membahas mengenai costing method, yaitu average cost. Untuk skenario sendiri adalah ada PT Legal 01 yang sedang memperluas jaringan bisnisnya, dan kemudian sedang melakukan pembelian kursi kepada Azure Interior sebanyak 2 kali dengan jarak 1 bulan. Dan ternyata dalam jangka waktu tersebut terjadi kenaikan harga karena inflasi. Setelah itu, PT Legal 01 melakukan penjualan kembali ke Dekodik. Berikut adalah jabaran dari unit cost, total cost, quantity, dari proses penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh PT Legal 001. Oke, jadi untuk eksekusinya, yang pertama kali harus dilakukan adalah melakukan pembuatan database baru untuk demo. Jadi di sini nama database-nya adalah Adis Demo. Lalu melakukan login ke database tersebut. Hal pertama yang harus kita pastikan adalah memastikan modul-modul yang diperlukan sudah terinstall. Contohnya ada sales, invoicing, inventory, lalu purchase. Jadi berikut adalah beberapa modul yang perlu diunduh untuk mengerjakan tugas ini. Lalu bagian kedua yang kita lakukan adalah membuat beberapa warehouse baru sesuai ketentuan. Hal ini dapat dicapai dengan mengakses modul inventory, lalu ke bagian configuration, warehouse management, dan ke bagian warehouses. Di sini saya sudah membuat 2 warehouse, yang pertama adalah warehouse incoming dengan short name WH Stripin. Lalu yang kedua adalah WH ATK dengan short name ATKW. Lalu kita masih perlu melakukan pembuatan beberapa warehouse lagi, yaitu ada warehouse spare part, warehouse WIP, dan warehouse finish good. Proses pembuatannya cukup mengeklik tombol new seperti yang saya lakukan tadi, lalu mengisi detail yang diperlukan. Ini adalah pembuatan warehouse yang terakhir, yaitu WH Finish Good, yang sepertinya menandakan warehouse untuk menyimpan barang-barang yang sudah selesai diproduksi. Kalau sudah, jika kita kembali ke bagian warehouses, kita dapat melihat beberapa warehouse yang sudah kita buat. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan pembuatan location untuk setiap warehouse. Caranya adalah mengeklik bagian location pada modul warehouse management. Misalnya saya ingin melakukan pembuatan location warehouse untuk WH spare part. Jadi kita harus memilih WH SP dari sini. Lalu memilih location type. Misalnya saya akan memilih production. Maka location ini adalah location yang terafiliasi dengan warehouse spare part. Kita cukup melakukan hal yang sama untuk 2 warehouse lainnya, yaitu WH WIP dan WH Finish Good. Karena untuk kedua WH sebelumnya, yaitu WH Incoming dan WH ATK, saya sudah melakukan pembuatan location.
Jika sudah, kita dapat melihat daftar location yang sudah kita buat pada bagian ini. Misalnya sudah dibuat adalah WIP dengan nama spare stock. Saya sengaja mengeset nama yang sama sehingga bisa lebih mudah melakukan tracking. Jadi sudah untuk ATKW sudah, lalu untuk WHFG, WHIN, WHSP, 1, 2, 3. Oke, jadi dan satu lagi WHWIP. Jadi sudah ada 5 lokasi untuk 5 warehouse yang berbeda. Selanjutnya akan masuk ke bagian produk. Jadi kita akan mengakses menu produk. Jadi kita akan mengakses menu produk categories melalui modul inventory, lalu ke configuration dan mengakses produk categories di bawah bagian products. Pada bagian ini kita akan membuat sebuah kategori produk baru. Lalu yang akan kita ubah di sini adalah costing method. Karena ini topiknya adalah average cost, maka kita akan mengubah costing method dari standard price menjadi average cost, sehingga kalkulasi yang dilakukan akan didasarkan pada rata biaya. Lalu untuk inventory valuation terdapat 2 pilihan, yaitu manual dan automated. Namun pada bagian ini saya akan mengeset menjadi manual. Setelah bagian tersebut selesai dan kita sudah berhasil membuat kategori baru, mungkin saya akan melakukan penyesuaian untuk nama kategorinya menjadi lalu setelah itu kita akan melakukan pembuatan produk baru untuk kategori ini. Dapat dilakukan dan mengakses produk selalu ke bagian products. Misalnya kita akan membuat produk dengan nama kursi kayu sesuai yang ada di skenario. Lalu kita dapat mengeset gambarnya jika ingin. Lalu dapat juga mengeset cost, customer taxes, dan sales price. Sesuai skenario, maka sales price-nya adalah $10, sementara cost-nya adalah $5. Jika sudah, kita dapat melakukan save untuk produk ini, dan harusnya kita dapat melihat produk yang sudah dibuat tadi ada muncul pada bagian list produk. Selanjutnya kita akan melakukan purchase untuk produk ini dengan mengakses menu purchase. Hal yang pertama harus dilakukan adalah membuat quotation baru. Untuk vendor kita akan melakukan pembelian ke Azure Interior dengan currency USD dan produknya adalah kursi kayu yang tadi sudah dibuat. Untuk kuantitasnya kita akan melakukan pembelian sebanyak 5 sesuai skenario. Dapat dilihat karena kita melakukan pembelian untuk 5 kursi kayu dengan harga $5, maka totalnya adalah $25 tanpa pajak. Jika sudah, kita dapat melakukan save. Lalu kita dapat melakukan confirm order untuk mengubah quotation ini menjadi sales order. Menjadi purchase order. Jika sudah mengubah quotation menjadi purchase order, kita dapat melakukan validasi untuk receiving goods. Di sini kita akan mengganti kuantitas dan menjadi 5 sesuai demand-nya, lalu menekan validate. Jika sudah, maka statusnya akan berubah dari ready menjadi done. Selanjutnya kita akan melakukan pembelian kedua dengan cara yang sama, yaitu membuat request for quotation kepada vendor yang sama, yaitu Azure Interior. Namun produknya namun untuk produk kuantitasnya juga 5, namun unit price-nya akan kita jadi menjadi 10 sesuai
ketentuan dari skenario. Sama seperti tadi, kita akan melakukan save lalu confirm order. Kita juga dapat mengirim quotation atau PO ke email kalau mau. Lalu kita akan melakukan receive products dengan cara yang sama seperti tadi. Jika sudah, maka kita sudah mendapatkan 2 receipt yang berbeda, yaitu receipt pertama untuk pembelian dengan unit price harga $5 dan yang kedua adalah dengan harga $10. Selanjutnya kita akan melakukan penjualan, jadi kita akan mengakses menu sales, lalu membuat quotation baru dengan customer Rico-Addict karena kita akan melakukan penjualan ke vendor bernama Rico-Addict. Produk yang kita jual sama, yaitu kursi kayu. Lalu kita akan mengisi kuantitas dan unit price sesuai dengan kebutuhan. Pada bagian ini, kuantitasnya adalah 5 dengan unit price $10. Maka kita dapat melihat bahwa totalnya akan menjadi $50. Setelah mengubah quotation menjadi sales order, kita dapat mengeklik create invoice untuk melakukan pembuatan invoice yang akan dikirim. Dapat diperhatikan juga totalnya 50 dan jika sudah sama teks maka total menjadi 57,5. Kita dapat memilih regular invoice dan berikut akan generated draft invoice dari yang sudah kita masukkan datanya, lalu kita mengeklik tombol confirm untuk mengonfirmasi invoice. Untuk menyelesaikan proses, kita akan menekan register payment untuk mendaftarkan payment. Misalnya menggunakan cash dengan payment method manual dan amount yang sesuai, lalu kita akan create payment. Nah, jika sudah berhasil, maka akan ada tag paid di sini menandakan order sudah dibayar. Selanjutnya kita dapat mengecek stock valuation melalui inventory, lalu mengakses reporting ke bagian valuation. Namun sebagai catatan, bagian ini hanya bisa dilakukan jika sudah mengaktifasi developer mode. Di sini dapat dilihat bahwa kursi kayu memiliki unit value 7,5 atau rata dari biaya yang sudah dimasukkan sebelumnya itu 5 dan 10. Jadi 7,5 adalah rata-ratanya. Lalu selanjutnya adalah mengecek journal entries melalui modul accounting ke bagian accounting lalu journal entries. Dapat dilihat bahwa tidak ada entry jurnal yang terbuat dari inventory valuation karena kita sudah mengasetnya menjadi manual. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Namun sebelumnya saya ingin melakukan catatan bahwa pada bagian sebelumnya saya lupa menunjukkan bahwa saya melakukan perubahan untuk kategori dari kursi kayu. Jadi tadi pada bagian awal produk kategorinya masih all, namun setelah itu off cam saya sudah mengubah produk kategori menjadi wood furniture seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, sudah dibuat sebelumnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya minta maaf.